Guntur yang menggelinding berubah menjadi binatang buas yang berlari kencang, mengamuk dengan gila-gilaan. Pepohonan kuno, kota, batu besar, dan puncak gunung semuanya rata dalam sekejap. Ketika asap mesium menghilang, hanya tanah berpasir yang luas yang tersisa, membentang sejauh puluhan mil. Feng Tianxing menggerakkan lehernya sedikit, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Ini layak untuk diteriakkan di depanku. Kedua benar-benar tercengang saat ini, pikirannya kosong. Angkat tangan Anda untuk memicu guntur 9 surga, dan jika Anda menyentuh tangan Anda, hidup Anda akan musnah. Hanya menyisakan pasir kuning panjang dan beberapa angin sepoi-sepoi. Gudong, kedua menelan ludah, keterkejutan di hatinya tak terkatakan. Ini telah melampaui kesadarannya, dan dia hanya mengalami adegan yang lebih mengejutkan dari ini di tangan pria kuat setingkat ayahnya. Tapi ayah ada di alam yang mulia. Kepala klan. Menikmati sumber daya terbaik dalam keluarga, dan mempraktikkan keterampilan yang diwariskan keluarga. Semua akumulasi dari segalanya dapat menjadi pukulan telak dari ayahnya. Tapi apa itu Feng Tianxing? Dengan kekuatan di puncak Breaking Body Realm, dia dapat dengan mudah memicu guntur 9 surga. Siapa di alam yang sama yang bisa melawannya? Tidak, tepatnya, itu adalah alam tubuh rusak, alam transformasi kepompong, dan alam kelahiran kembali, di mana tidak ada yang bisa bertarung. Ini hanyalah klan iblis biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk menyediakan sumber daya untuk kultivasi, dan semua metode kultivasi bergantung pada kebetulan. Jika dia telah dibudidayakan oleh keluarganya sejak dia masih kecil, tidak ada seorang pun di keluarga besar itu yang berani mengatakan bahwa juniornya jenius. Seperti apa rupa seorang jenius? Memikirkannya, seharusnya seperti ini, mengejutkan. Feng Tianxing, kapan kamu menjadi begitu kuat? Kedo mengucapkan kata-kata ini dengan suara gemetar. Dan dia bahkan tidak tahu apakah dia harus menggunakan kata-kata kehormatan untuk mengungkapkan kekagumannya pada yang kuat. Feng Tianxing tersenyum. Kalian berdua mundur sedikit, nanti akan ada pertempuran besar. Jangan sampai melukai kalian secara tidak sengaja. Mendengar hal tersebut, Keke membawa Kedo dan kabur lagi ke kejauhan. Keke tahu betul apa yang akan dilakukan Feng Tianxing selanjutnya. Mengalahkan inkarnasi lawan adalah sesuatu yang tidak bisa melukai tubuh mereka. Feng Tianxing telah mengajarinya berkali-kali untuk tidak melakukannya. Daripada menyakiti otot dan tulangnya, lebih baik bersabar dan tidak mengulur-ulur. Tapi pecahnya Feng Tianxing yang tiba-tiba hari ini jelas bukan karena rasio kekalahan pertempuran yang tidak signifikan dengan Hekasak. Sebaliknya, dia ingin melakukannya secara nyata, untuk mengambil nyawanya. Saat keduanya pergi, Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam, dan diam-diam melafalkan mantra. Energi spiritual di sekitarnya berkumpul dan berubah menjadi sinar cahaya yang membumbung ke langit. Pasir, batu, dan debu membumbung ke langit. Dan Feng Tianxing berdiri di dalamnya, tidak bergerak. 10.000 mil untuk menemukan musuh, ayo. Saat seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit, mata Feng Tianxing sedikit redup. Membunuh avatar hanya untuk menangkap kesadaran avatar, dan kemudian menggunakan metode rahasia umat manusia untuk menemukan keberadaan tubuh utama. Setelah menunggu sebentar, Feng Tianxing tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan pada saat yang sama, ada lingkaran sihir dengan tulisan yang sangat rumit. Hanya dengan melihatnya, Kedo di kejauhan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Keke menatap kedua dengan dingin, dengan cibiran di hatinya. Dengan tingkat dan kesadaran Anda masih ingin tetap berada di sisi Feng Tianxing. Itu hanya mimpi orang bodoh. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran untuk menghancurkan diri sendiri, dan dia masih ingin berhubungan dengan Feng Tianxing, dan ingin menikah. Mimpi. Semua yang tidak bisa saya dapatkan akan hancur. Tangan yang terkepal itu terulur ke punggung Kedo, namun saat bersentuhan, digantikan dengan tepukan lembut. Keke memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Kakak Kedo, kamu baik-baik saja, jangan lihat benda itu dan santai saja. Tidak menyerang saat ini, hanya karena dia masih berguna bagi Feng Tianxing, dan waktu balas dendamnya belum tiba. Ketika dia dibawa ke Feng Tianxing untuk membahas harga seperti komoditas, perseteruan itu sudah dipalsukan. Kesabaran saat ini hanya ingin membunuh lebih bahagia lagi di masa depan. Setelah mengubah lingkaran sihir yang rumit di kejauhan, Feng Tianxing tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam lingkaran sihir. Biasanya menyeret setan besar keluar dari lingkaran sihir. Setelah ditarik keluar, Feng Tianxing mundur beberapa langkah, dan sangkar guntur yang telah disiapkan di sekelilingnya tiba-tiba meledak, memenjarakan keduanya di ring hidup dan mati ini. Hekasak bingung sejenak, dan akhirnya matanya tertuju pada Feng Tianxing. Hei, bukankah ini adik laki-lakiku? Setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk membawaku ke sini, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu masih lawanku. Memang benar metodemu barusan memiliki beberapa koneksi, tapi itu masih belum cukup bagiku. Itu masih kalimat yang sama, baik dengan patuh menjadi anjing tuan, atau hari ini aku akan membunuhmu, seorang pria pemberontak. Untuk tuan, Feng Tianxing hanya menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengangkat sudut mulutnya,
Kakak senior, aku baru saja menemukan sesuatu. Jika itu benar, aku tidak punya pilihan selain meminjam kepala kakakku. Hekasak tertawa, menunjuk ke arah Feng Tianxing dan menggelengkan kepalanya. Pantas saja tuannya ingin menempatkan orang di sekitarmu. Ternyata dia sudah mengerti bahwa kamu memberontak. Feng Tianxing menyeringai dan mengangkat tangannya. Kelahiran kembali. Kamu adalah kelahiran kembali pertama yang mati di tanganku. Ini kehormatanmu. Saat kata-kata Feng Tianxing jatuh, Guntur tiba-tiba meraung. Berkumpul di lengan Feng Tianxing, berkumpul menuju telapak tangan Feng Tianxing, dan sebuah pisau panjang tiba-tiba muncul. Feng Tianxing tidak berani ceroboh saat berhadapan dengan yang kuat di alam kelahiran kembali. Ini adalah lawan yang dipilih Kedan untuknya, pria kuat yang dapat dengan mudah membunuhnya di alam tubuh rusak hanya dengan menekan alamnya. Saat pisau panjang menyatu dan terbentuk, aura Feng Tianxing juga berubah, dan tidak ada ekspresi di matanya yang dingin, hanya dingin. Hekasak tanpa daya merentangkan tangannya dan melipat tangannya lagi. Yah, jika aku membunuhmu secara langsung, Tuan pasti akan menyalahkanku. Jika kamu dapat menembus pertahananku hari ini dan meninggalkanku dengan beberapa bekas luka, aku akan membunuhmu dan memberitahu Tuan bahwa kamu melakukannya. Tidak bisa berhenti, Feng Tianxing tidak menanggapi. Sepertinya hanya mereka berdua yang tersisa di seluruh dunia, dan pisau panjang yang terbuat dari guntur ada di tangannya. Ledakan. Feng Tianxing tiba-tiba bergerak, dan semburan suara menembus telinganya. Wajah Hekasak berubah, tetapi dia masih melipat tangannya. Dan dia tidak berniat untuk menanggapi. Ledakan. Dengan satu tebasan, pisau guntur langsung menebas lapisan tipis perisai di depan Hekasak. Ini dibentuk oleh energi iblis yang terkondensasi. Pada tingkat kelahiran kembali, tidak perlu lagi mengungkapkan penampakan energi iblis untuk menggunakan metode. Sekarang, tebasan Feng Tianxing tidak memberikan hasil sedikit pun. Hekasak mencibir. Lihat apa yang aku katakan. Kekuatanmu tidak mungkin dihancurkan. Sebelum dia selesai berbicara, murid Hekasak tiba-tiba tertutup. Pada tubuh Feng Tianxing, kekuatan aneh tiba-tiba menguat, dan pertahanan yang tidak dapat ditembus langsung pecah. Guntur meraung, melampiaskan kekuatan manik mereka ke tubuh Hekasak. Bang bang bang, setelah beberapa pukulan, Feng Tianxing sudah mundur, tetapi ada memar di pipinya. Keadaan Hekasak tidak jauh lebih baik saat ini, pakaiannya sobek dan dia terlihat sangat malu. Namun, dia tidak lagi peduli dengan lukanya, dan menatap Feng Tianxing dengan kedua matanya. Puncak transformasi kepompong? Kapan kamu